Gitu Ustaz ya. Ya. Ya, kepada Ustadz kami persilakan Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita malam hari ini berada pada malam 26 Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dari mulai ibadah puasa, sholat, atau mungkin teman-teman juga ada yang sudah menunaikan zakat fitrah, semuanya diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Tadullah. Tempatnya beda dari biasanya nih Ustadz. Iya, ini di bawah. Kantor yang biasa kan di atas. Nah, jadi ada. Udah ada ya wifi-nya. Jadi ada pertukaran posisi antara saya dan anak-anak. Jadi mereka mau pindah ke atas semua, jadi kantornya mau dipindah ke bawah semua. Jadi belum semuanya beres, makanya di sini dulu gitu. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul SAW di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bab zakat al-fitr. Teman-teman kalau boleh tahu namanya zakat fitrah, nyebutnya sering zakat fitrah apa zakat al-fitr? Kalau Mas Ari nyebutnya zakat apa? Zakat fitrah. Zakat fitrah ya. Kalau di kitab-kitab kuning, kitab-kitab fikih biasanya nyebutnya zakat al-fitr. Zakatul fitri. Tapi zakat fitri, al-fitr atau zakat fitrah itu penamaan yang sah-sah saja. Boleh-boleh saja. Jadi zakat fitr juga bagus, zakat fitrah juga sama saja. Jadi kalau zakat al-fitr yang sering disebut oleh ulama dalam kitab mereka, zakatul fitr itu mengacu kepada waktu wajibnya. Jadi waktu wajib zakat ini adalah ketika fitr, ketika berbuka dari ibadah puasa Ramadan. Berbuka itu bahasanya fitr, kan begitu. Apa namanya al-fitr itu berbuka dari puasa Ramadan. Makanya waktu wajibnya itu kan terbenam matahari di hari terakhir bulan Ramadan. Jadi zakat fitr benar, zakat fitrah juga sama. Karena zakat fitrah itu mengacu kepada fitrah. Fitrah itu artinya khilqah. Khilqah itu artinya penciptaan. Penciptaan itu badan kita. Jadi kenapa dikatakan sebagai zakat fitrah? Ya Allah. Ini udah ada wifi kamu. Gak ada. Nggak bisa download. Astagfirullahaladzim. Ayo lagi ngajar. Sampai mana tadi tuh? Zakat fitrah. Nah, zakat fitrah itu artinya khilqah. Khilqah itu artinya badan. Jadi memang zakat ini asas kewajibannya adalah badan kita, bukan harta kita. Makanya dalam zakat fitrah itu yang dihitung bukan seberapa banyak kepemilikan emas, bukan seberapa banyak kepemilikan peternakan, tapi yang jadi kewajiban itu adalah badan yang hidup ketika waktu wajibnya. Jadi kalau ada orang yang hidup di malam hari terakhir bulan Ramadan, ketika terbenam matahari hari terakhir bulan Ramadan, maka dia wajib zakat fitrah. Baik dia anak-anak, baik dia orang dewasa, baik dia orang merdeka atau dia budak, baik dia orang kaya atau juga miskin dalam arti tertentu nanti kita jelasin. Jadi zakat fitrah itu mengacu kepada
kepada siapa zakat itu diwajibkan, yaitu untuk badan. Makanya namanya zakat fitrah gitu. Jadi memang zakat itu kan ada dua, ada zakat badan, ada zakat harta yang kita sebut dengan zakat mal. Zakat badan itu ya ini zakat fitrah, karena zakat fitrah itu badan yang dizakati. Jadi asalkan dia hidup, badannya hidup di waktu wajib, yaitu terbenam matahari hari terakhir bulan Ramadan, dia wajib bayar zakat fitrah. Walaupun hidupnya cuma sebentar misalnya. Jadi ketika maghrib datang dia hidup, cuma beberapa menit setelah itu dia meninggal. Wajib zakat fitrah. Ya tentu diwajibkan kepada ahli warisnya untuk bayar untuk orang tuanya yang meninggal itu. Jadi zakat fitrah itu mengacu kepada badan, zakat al-fitr mengacu kepada waktu wajibnya zakat itu ditunaikan. Begitu. Jadi zakat fitrah atau zakat fitr sama saja. Nah definisinya, jadi kitab Al-Fiqhul Manhaji ini kitab modern, artinya kitab fikih yang disusun oleh ulama kontemporer sekarang, begitu namanya Dr. Mustafa Dib Al-Bugho. Dr. Mustafa Dib Al-Bugho orang Suriah. Jadi kalau kita klik aja di Google Dr. Mustafa Al-Bugho, ketemu itu orangnya begitu. Jadi definisinya zakat fitrah itu qadrun muayyanun minal mal yajib ikhrajuhu 'inda ghurubi syamsi akhir yaumin min ayyami Ramadan bi syurutin muayyanah an kulli mukallaf wa man talzamuhu nafaqatuhu. Jadi orang zakat fitrah itu adalah kadar tertentu. Jadi kadar tertentu maksudnya ukuran yang diwajibkan itu cuma kadar tertentu, yaitu 1 sok. Nanti kita konversi berapa 1 sok. Yajibu ikhrajuhu, wajib dikeluarkan kadar tertentu harta yang tadi inda ghurubi syamsi, ketika terbenam matahari akhir yaumin min ayyami Ramadan, di hari terakhir bulan Ramadan. Jadi zakat al-fitr itu adalah kadar tertentu dari harta. Harta di sini tentu makanan pokok, beras dalam Indonesia, yang wajib dikeluarkan ketika waktu wajibnya datang, yaitu terbenam matahari di hari terakhir bulan Ramadan, bisyurutin muayyanah, dengan syarat tertentu, an kulli mukallaf, dan itu wajib untuk seluruh orang mukallaf dan juga orang-orang yang ditanggung nafkahnya oleh dia. Jadi yang wajib bayar zakat itu adalah mukallaf. Anak kecil nggak mukallaf, dia nggak wajib zakat fitrah, tapi yang wajib zakat fitrah buat dia itu bapaknya yang menanggung nafkah. Jadi zakat ini dibebankan kepada mukallaf dan juga orang-orang yang ditanggungnya. Jadi ada saya ayah mukallaf. Mukallaf kan Islam, balik, berakal. Jadi kalau disebut mukallaf itu 3. Jadi kalau sering disebut mukallaf itu 3. Pertama Islam, kedua balik, ketiga berakal. Gitu. Saya mukallaf dan saya sudah dibebankan oleh syariat untuk menanggung nafkah istri dan anak-anak. Nah, maka istri itu tidak ada dosa kalau nanti lebaran dia nggak bayar zakat fitrah, tapi yang dosa saya, karena saya yang nanggung nafkahnya. Anak juga sama, dia tidak berdosa kalau dia tidak zakat fitrah, tapi yang berdosa orang yang menanggung nafkahnya. Begitu. Jadi yang wajib bayarin tuh orang yang nanggung nafkahnya. Bisa jadi yang nanggung nafkah itu anaknya, misalnya orang tua yang sudah sepuh, tidak lagi mampu bekerja, uzur, tidak punya penghasilan, maka kan kewajiban nafkah ada pada anaknya. Anaknya itu wajib. Nah, karena istri tidak wajib, anak-anak juga nggak wajib dalam arti membayar, tapi memang secara badan dia wajib zakat, maka ketika anak ini bayar sendiri, tanpa izin dari orang tua yang wajib menafkahi dia, maka zakat fitrahnya nggak sah. Zakat fitrahnya tidak sah. Itu cuman jatuhnya sedekah biasa. Kita punya istri nih. Istri kita datang sendiri ke panitia zakat tanpa izin suami. Itu jatuhnya bukan zakat fitrah. Itu namanya sedekah biasa. Karena kewajibannya itu ada pada suami. Maka ketika dia bayar sendiri tanpa izin suami, itu jatuhnya sedekah biasa. Begitu. Anak juga sama. Mungkin ada anak yang mungkin punya duit,
dia ngumpulin duit lama, waktu Ramadan datang, dia lihat di masjid ada panitia zakat fitrah, dia bayar sendiri. Itu jatuhnya sedekah biasa, bukan zakat. Karena zakat itu dibebankannya kepada orang yang nanggung nafkahnya. Begitu. Wa syurutuhu dan syarat usyurutu wujubiha, syarat wajib zakat fitrah ada 3. Al-awwal al-Islam, yang pertama orang Islam. Berarti kalau dia non-muslim, artinya gini, kalau ketika terbenam matahari orang ini non-muslim gitu ya, lalu datang dia nih sholat maghrib, maksudnya ikut masuk ke masjid, lalu setelah sholat maghrib dia minta diislamkan, gitu. Berarti dia nggak wajib zakat fitrah. Kenapa? Karena ketika waktu wajib itu terbenam matahari, dia bukan orang muslim, belum orang muslim, dia masih non muslim. Maka ketika itu dia nggak wajib. Atau juga orang Islam, kemudian awalnya Islam, kemudian dia murtad menjelang terbenam matahari, ya maka nggak ada kewajiban bayar zakat fitrah. Jadi zakat fitrah wajib pertama buat orang Islam. Yang kedua, ghurubus syamsi akhiru yaumin min ayyami Ramadan, hidup di waktu wajibnya. Jadi pertama Islam, yang kedua hidup di waktu wajib. Waktu wajib itu terbenam matahari di hari terakhir bulan Ramadan. Kalau ada orang yang hidup, dia wajib zakat. Bayi lahir jam 5 wajib zakat fitrah, karena pas waktu wajib dia hidup. Tapi kalau dia lahirnya setelah maghrib, nggak wajib tuh. Karena dia hidup, dia tidak hidup ketika waktu wajib. Waktu wajib itu terbenam matahari. Lagi terbenam, lahir, wajib tuh. Tapi pas terbenam sudah selesai, kemudian dia lahir beberapa saat setelahnya, nggak wajib. Jadi wajib bagi orang yang hidup di waktu wajib, yaitu terbenam matahari. Maka orang yang ketika terbenam matahari tidak hidup, begitu nggak wajib zakat fitrah. Bayi lahirnya setelah maghrib, nggak wajib. Orang tua wafat sebelum maghrib, nggak wajib zakat fitrah. Jadi yang pertama Islam, yang kedua hidup di waktu wajib, yaitu terbenam matahari di hari terakhir bulan Ramadan, walaupun hidupnya cuma sebentar. Jam 6:40 lahir, kan begitu. Ketika terbenam matahari hidup dia, beberapa saat kemudian dia meninggal, gitu. Atau orang tua waktu maghribnya hidup, cuman beberapa saat setelah maghrib dia wafat. Nah, berarti tetap wajib bayar zakat fitrah karena dia hidup ketika waktu wajib datang. Kemudian yang ketiga, jadi syaratnya 3. Pertama Islam, kedua hidup di waktu wajib, yang ketiga adalah bahasa sederhana, yang ketiga tuh mampu. Cuman standar mampu tuh kata Dr. Mustafa Adib Al-Bogho, ayyujat ladaihi fadlun minal mal. Dia punya kelebihan harta. Yazidu an kutihi wa kuti iyalihi fi yaumil idi wa lailatihi, yang mana kelebihan itu lebih daripada kebutuhan nafkah untuk dirinya dan orang yang ditanggungnya selama hari Lebaran atau malamnya. An maskanin, juga untuk tempat tinggal, wa khadimin, dan juga pembantu, maksudnya perabotan nih, kalau in kana bi hajatin ilaihi, kalau memang dia butuh. Jadi lebih jelasnya gini nih. Kalau ada orang punya uang 2 juta gitu, 2 juta. Jadi pas malam takbiran waktu wajibnya hidup, kemudian dia lihat duitnya cuma 2 juta. Untuk besok Lebaran ada gak buat makan? Belum ada saat ini, dari 2 juta ini duitnya. 2 juta itu kira-kira bisa gak nutupin nafkah untuk sehari besok tuh, Lebaran malam sama hari Lebaran? Nah, kira-kira ya bisa Ustaz, bisa 500.000 misalnya. Untuk kebutuhan, iya Ustaz, kebutuhan anak istri semuanya, kontrakan alhamdulillah udah dibayar Ustaz. Ini sisanya masih ada 1.500.000. Nah, 1.500.000 itu kelebihan tuh. Berarti dia mampu, walaupun secara zahir dia miskin. Jadi secara sisi kemampuan zakat fitrah, dia tergolong mampu, wajib bayar zakat fitrah. Nanti ketika ada panitia datang, karena memang dia dinilai orang miskin, dapat zakat fitrah, nggak ada masalah. Gitu. Karena memang statusnya miskin. Tapi dari sisi kewajiban zakat fitrah, dia wajib. Karena dia punya kelebihan dari
kebutuhan untuk hari raya. Hari raya itu maksudnya emang dia nggak punya lagi makan kecuali dari duit yang dia punya. Kalau kita kan alhamdulillah untuk lebaran ada, artinya nggak perlu buka lagi duit tabungan yang kita punya. Tapi ada sebagian teman-teman kita yang hari lebaran tuh belum punya makan. Nah, maka dari uang yang dia punya, uang yang punya itu ada gak lebihnya? Jadi kira-kira berapa makannya sehari malam ini sampai sehari besok lebaran? Ya kan malam ini makan sekali, nanti besok hari besok makan 2 kali. Yang ditanggung istri, anaknya 5 misalnya, kan ada 6 orang sama dia 7 orang. Ya kira-kira paling cuma 300.000 Ustaz. Punya duit berapa? Punya duit 700.000. Kalau dipotong 300.000 untuk kebutuhan besok berarti kan sisanya 400.000. 400.000 cukup nggak buat zakat fitrah? Cukup. 400.000 cukup itu untuk dia, istri dan beberapa anaknya. Dia wajib tuh zakat fitrah tuh dari sisi bahwa dia memang mampu. Tapi nanti kemudian ada panitia zakat ngasih, ya memang dia miskin, dia terima gitu. Jadi sangat mungkin dalam hal zakat fitrah orang wajib bayar zakat fitrah, tapi sekaligus dia juga menerima zakat fitrah itu. Begitu. Jadi namanya mampu. Kalau ada orang yang punya uang 1 juta atau punya 2 juta misalnya, lalu dipotong kebutuhannya dan masih ada sisa, berarti itu kelebihan. Itu kelebihan berarti dia mampu. Ustaz, ini kalau dipotong sama kebutuhan memang ada sisanya 300. Cuman kan 300 ntar buat hari setelah lebaran. Nah, hari setelah lebaran itu tidak dihitung sebagai standar kemampuan. Maksudnya enggak dipikirin, tidak dilihat apakah dia masih punya uang atau tidak. Yang penting ketika hari malam waktu wajib itu terbenam matahari, memang dia punya kelebihan harta. Begitu. Kemudian selanjutnya jenisnya zakatul fitri jins. Jadi itu syaratnya. Pertama Islam, kedua hidup di waktu wajib, ketiga adalah mampu. Tadi standarnya mampu, punya kelebihan dari kewajiban nafkah dirinya dan orang yang ditanggungnya untuk malam dan hari raya. Malam dan hari raya. Kemudian poin ketiga tentang zakatul fitri jinsan wa qadar. Zakat fitrah atau zakat fitr jenisnya dan juga kadarnya. Zakatul fitri, zakat fitri itu so'un min ghalibi kutil baladi, yaitu kadarnya 1 so' dari ghalibu kutil balad, dari makanan pokok kebanyakan orang di negeri dia. Jadi kalau mungkin dia tinggal di daerah yang mungkin beberapa orang makanan pokoknya jagung misalnya, tapi kan jagung itu hanya beberapa orang saja atau beberapa komunitas. Tapi yang paling umum di Indonesia itu makanan pokoknya adalah nasi. Maka wajib bayarnya pakai kut. Kut itu makanan pokok yang masih mentah. Berasnya berarti. Gitu. Sa'un min ghalibi kutil baladi yuqimu fihil mukallaf. 1 so' dari makanan pokok kebanyakan orang di negeri tersebut yang mana si mukallaf itu tinggal. Jadi misalnya kalaupun dia tinggal, ada orang Indonesia, makanan pokoknya beras, tapi mukimnya di Saudi Arabia misalnya, atau mukimnya di Palestina. Dia mukim di situ, memang tinggal sehari-hari di situ dari dulu begitu. Tapi dia tuh masih punya lidahnya tuh masih tesnya Indonesia. Jadi masih sering minta dikirimin beras dimasak begitu. Tapi karena dia mukimnya di daerah, di tempat yang kebanyakan orang situ makanan pokoknya gandum, adonan rotinya dari gandum dia wajib bayar. Begitu juga ada orang non Indonesia, mukim di Indonesia, Muslim, orang Lebanon, orang Suriah, yang makanan pokoknya kan jelai, gandum itu. Tapi karena dia mukimnya di sini, bayar zakat fitrah di tempat dia mukim, dan dia mukim di Indonesia, yang kebanyakan orang di situ makannya beras, makannya nasi, jadi beras. Nah, maka wajibnya beras begitu. Jadi ukurannya itu bukan makanan pokok dia, tapi makanan pokok kebanyakan orang di tempat dia mukim. Begitu. Makanya dalam zakat fitrah itu tidak ada kadar makanan pokok yang maksudnya jenis beras yang dimakan itu jenis beras umum saja.
tidak perlu disesuaikan dengan jenis beras yang kita makan gitu. Saya belum pernah dapat penjelasan itu, artinya kalau zakat fitrah dengan jenis beras yang kita makan. Kalau fidyah ya iya. Fidyah kafarat sumpah itu pakai jenis beras yang kita makan. Tapi kalau zakat fitrah itu standarnya bukan kita, standarnya tuh mu'dzam kebanyakan. Nah, maka karena kebanyakan orang ambil nih kualitas beras yang standar, yang paling umum begitu. Kan iya. Karena iya dengan segala hormat ya. Karena ada beberapa kita yang berasnya tuh 2 kali lipat harganya dibanding beras kebanyakan orang gitu. Kan ya yang belinya mungkin di departemen store kan begitu. Jadi kalau zakat fitrah nggak disesuaikan dengan kita, tapi disesuaikan dengan kebanyakan umumnya masyarakat di mana kita tinggal. Begitu. Bidalili hadis Ibnu Umar, dalilnya hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa kata Sayyidina Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat al-fitri, mewajibkan zakat fitr min Ramadan, dari bulan Ramadan, ala nasi untuk seluruh manusia, sa'an min tamrin, jumlahnya 1 sa' dari kurma, atau sa'an min syairin, atau 1 sa' dari jelai atau gandum, ala kulli hurrin untuk setiap orang merdeka, atau abdin atau budak, zakarin atau unsa, laki-laki atau perempuan, minan muslimin dari seluruh kaum muslim. Budak juga wajib bayar zakat fitrah begitu. Dan dalam hadis lain Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu beliau mengatakan, kunna nukhriju fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dulu semasa Nabi Muhammad hidup kita mengeluarkan zakat fitrah sa'an min ta'amin, 1 sa' dari kurma, atau 1 sa' dari makanan pokok kita. Wa kana ta'amana, dan makanan pokok kita itu asyair, jelai, wazabib, kismis, wal aktu atau al-akid. Al-akid itu kalau di Austria atau di beberapa negara Eropa, susu sapi kemudian dijadiin keju. Apa tuh namanya tuh proses itu? Nah, kejunya itu kan membuat dia bisa bertahan lama. Susu sapinya jadi bisa bertahan lama. Nah, di beberapa negara Syam, kayak Lebanon, Yordania, ada namanya akid atau jamid. Jamid. Kalau dilatinin JAMED, jamid. Yaitu sumbernya dari susu sapi juga, atau beberapanya susu kambing. Lalu susu kambing itu diolah menjadi gumpalan-gumpalan adonan yang itu bisa bertahan lama, begitu. Jadi kayak kurma itu kan aslinya kan basah. Tapi kalau basah itu nanti cepat busuk. Maka untuk bisa kurma bertahan lama, kadar airnya dikurangin. Akhirnya jadi tamar. Itu yang nyampe ke kita tuh kebanyakan tamar. Kurma yang kadar airnya sudah sekian persen. Kalau masih basah kan namanya rutop atau zabib gitu. Balah, rutop atau balah. Nah, akid itu begitu tuh. Akid itu susu kambing yang kemudian diolah, dicampur dengan beberapa jenis tanaman seperti jelai, lalu jadi adonan yang itu bisa buat dia bertahan lama. Itu namanya akid. Dan itu makanan pokok. Watamar, dan juga tamar itu kurma. Jadi kata saya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, kita dulu ketika Nabi Muhammad hidup, kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ketika Nabi Muhammad hidup, kita tuh zakat fitrahnya pakai 1 sa' dari makanan kita. Makanan kita tuh ada yang zabib, ada yang kismis, ada yang syair, ada yang gandum, ada yang akid, ada yang jamid itu, watamar, dan juga ada yang kurma. Begitu. Nah, kalau kita lihat 4-4-nya ini, syair, zabib, akid, dan tamar, semuanya adalah makanan pokok yang bisa disimpan lama, begitu. Bukan makanan jadi makan, gitu. Tapi makanan pokok yang bisa disimpan lama. Maka itulah yang dikatakan sebagai qut. Qut itu makanan pokok yang sifatnya bisa disimpan lama. Dan kita, makanan pokok kita nasi, tapi nasi itu tidak bisa disimpan lama. Yang bisa disimpan lama mentahnya yaitu beras. Maka kewajiban zakat fitrah adalah beras bagi kebanyakan orang Indonesia. Terus ini, wasa'ul ladzi kana yasta'miluhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan 1 sa' yang mana itu dipakai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Huwa ibarah itu adalah nama an arba'ati amdadid untuk ukuran 4 mud. Satu so itu nama untuk ukuran 4 mud. Ay hafanat, 4 hafanat. Nih mud nih mud. Satu raupan tangan orang, satu raupan tangan Nabi itu namanya mud. Nah, satu so itu 4 kali mud, 4 kali raupan begitu. Wahadhil hafanat, dan 4 raupan ini atau 4 mud ini muqaddaratun itu dikonversi bisalah sati altarin dengan dikonversi menjadi 3 liter kilan secara volume. Watusawi, dan 3 liter secara volume itu sama dengan bil wazni dengan timbangan berat 2.400 gram. Takriban kira-kiranya begitu. Jadi kata Dr. Mustafa Dib Al-Bugha, zakat fitrah itu 1 so'. 1 so' itu adalah 4 raupan tangan Nabi, 4 mud, yang kemudian 4 mud itu dikonversi oleh ulama sekitar 3 liter volume atau 2.400 gram, 2,4 kilogram berarti itu, 2,4 kilogram kira-kiranya dengan timbangan begitu. Dan itu yang masyhur di kita kan, antara 3 liter atau 2,5 kilogram. Tapi baru-baru ini saya dengar dapat laporan Basnas itu menaikkan kadar zakat fitrah menjadi 3 kilogram. Liternya menjadi 3,5 liter gitu. Saya nggak tahu benar apa enggak, tapi beberapanya memang menyatakan demikian. Saya ditanya, Ustaz, kalau udah Basnas sudah ngeluarin gini, masih nggak kita pakai ukuran 2,5 kilogram? Kalau saya bilang sih masih, nggak usah dinaikin, nggak usah dikurangin, pakai 2,5 kilogram aja. Tapi kalau emang kebanyakan udah pakai Basnas, semuanya pakai ukuran 3,5 liter atau 3 kilogram, ya ikutin aja nggak apa-apa gitu. Tapi kalaupun ada orang yang bayar dengan 2,5 kilogram, itu sah-sah saja gitu. Jadi itu konversi yang disebutkan oleh Dr. Mustafa Dib Al-Bugha. Fa'idha kana ghalibu quti baladina al-yawm huwal bur. Ini lagi ngomongin orang Surianya. Beliau tinggal di Suria. Kalau makanan pokok kebanyakan di negeri kita adalah al-bur, yaitu jelai, fa inna zakat al-fitri an syakhsil wahid, maka zakat fitrah untuk 1 orang tusawi itu sama dengan 3 liter, salah satu altarin minal hintah, 3 liter gandum. Wa madhhabul Imam Syafi'i annahu la tujzi'ul qimah. Dan madhabnya Imam Asy-Syafi'i la tujzi'ul qimah, dalam masalah zakat tidak boleh dengan diuangkan. Harus pakai makanan pokok. Bala budda min ikhrajiha qutan, wajib mengeluarkan zakat fitrah qutan dengan makanan pokok. Min ghalibi aqwati dzalikal balad, dari makanan pokok kebanyakan orang tersebut. Ini Imam Dr. Mustafa Dib Al-Bugha ngasih solusi. Cuman annahu la ba'sa, enggak apa-apa bittiba'i madhhabil Imam Abi Hanifah, kalau kita ngikutin madhabnya Imam Abi Hanifah fi hadhil mas'alati fi hadzal asr, dalam masalah ini, masalah bayar zakat pakai duit fi hadzal asr, di zaman sekarang. Wa huwa jawazu daf'il qimah, yaitu bolehnya bayar zakat fitrah dengan uang. Dzalika, kenapa kita boleh? Jadi mazhab Imam Syafi'i nggak boleh, harus pakai duit gitu misalnya. Bukan misal, emang begitu mazhab Imam Syafi'i. Tapi kata Dr. Mustafa Dib Al-Bugha, hari ini zaman sekarang ini boleh kita ngikutin Imam Abi Hanifah yang bilang zakat fitrah boleh pakai uang. Kenapa boleh pakai uang? Li'annal qimah, karena uang, maksudnya selain nggak pakai makanan pokok, anfa'ulil fakir, itu lebih bermanfaat bagi si fakir al-yaum, hari ini, minal kuti nafsihi, daripada makanan pokok itu sendiri. Uang lebih bermanfaat karena bisa dialokasikan kemanapun sesuai dengan kebutuhan si fakir. Wa aqrabu ila tahqiqil ghayatil marjuah, dan penunaiannya dengan uang itu lebih dekat ila tahqiq, lebih dekat kepada penunaian atas ghayah, tujuan al marjuah yang diharapkan dari zakat fitrah. Zakat fitrah itu diharapkan bisa membuat si miskin, si fakir berkecukupan di hari raya. Jadi kita tidak lagi menemukan
di hari raya ada orang fakir minta-minta, ada orang miskin minta-minta. Kenapa? Karena mereka sudah dicukupkan dengan zakatnya orang-orang, itu zakat fitrah. Nah, maka yang lebih bermanfaat itu uang karena bisa dialokasikan. Khawatir nanti kalau dikasih beras kebanyakan nanti dia jual lagi, akhirnya turun ke jalan lagi. Nah, itu kan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Harapannya hari raya itu mereka senang, gitu. Nggak kebingungan karena kebanyakan beras, bingung mau jual kemana kan begitu. Nah, jadi kata Dr. Mustafadzib Al-Bugho, nggak ada masalah. Nah, atas ini juga saya juga sekarang tuh jadi nggak ada masalah. Maksudnya tidak pernah mempermasalahkan orang mau zakat fitrah pakai beras atau mau zakat fitrah pakai uang. Saya di musola sini menjadi semacam mustasyar. Apa mustasyar? Mustasyar tuh konsultan. Jadi teman-teman panitia tuh nanya, Ustaz, ini ada yang bayar zakat. Kita mah yang namanya panitia terima aja. Orang mau bayar pakai duit kita terima, orang mau bayar pakai beras kita terima. Yang penting ini zakat kita habisin semua buat fakir. Jangan ada sedikit pun yang tersisa buat masjid, buat musola nggak boleh gitu. Jadi kita sebagai panitia terima semuanya, nanti kita salurin semuanya. Jangan ada sedikit pun yang tersisa. Karena baik pakai uang atau pakai makanan pokok, dua-duanya adalah pendapat yang mu'tamad dan juga banyak dipakai zaman sekarang. Hatta ulama Syafi'i ini Dr. Mustafadzib Al-Bugho ini kan Syafi'i banget. Beliau membolehkan. Begitu. Waktu ikhrajiha ini poin terakhir yaitu kapan dikeluarkan zakat fitrah, amma waktu wujub, sedangkan waktu wajib, faqad qulna, waktu wajib kita udah jelasin tadi. Waktu wajib yaitu waktu terbenam matahari di hari terakhir bulan Ramadan. Wa ammal waqtu alladhi yajuzu fihi ikhrajuha, sedangkan waktu di mana boleh, waktu wajib, waktu terbenam hari terakhir. Waktu boleh beda lagi nih. Waktu boleh zakat fitrah jami'u syahri Ramadan. Seluruh hari-hari Ramadan tuh waktu boleh. Artinya dari hari pertama juga boleh kita zakat fitrah. Walaupun belum datang waktu wajib, tapi udah boleh begitu. Yusannu itu waktu bolehnya sepanjang Ramadan dari hari pertama itu udah boleh. Tapi yusannu ada yang paling bagus bayar zakat fitrah itu sobahu yaumil aidi, yaitu pagi hari raya. Qablal khuruji ila shalah, sebelum orang-orang datang untuk sholat. Artinya sebelum orang-orang keluar dari rumah ke tempat sholat nih, itu yang paling bagus. Jadi paling bagus tuh dari mulai terbit fajar hari raya Idul Fitri sampai mulai sholat, itu waktu paling afdol zakat fitrah. Begitu. Yukrahu, dan waktunya dimakruhkan ta'khiruha, menunda pembayaran zakat fitrah an sholatil idi, setelah sholat id. Jadi setelah sholat id boleh, cuman makruh. Jadi waktu wajib terbenam, waktu boleh sejak awal Ramadan, waktu afdol ba'da subuh hari raya sampai sholat. Waktu makruh boleh, tapi makruh itu setelah sholat id ila nihayati yaumil id, sampai hari raya berakhir. Hari raya berakhir itu terbenam matahari tanggal 1 Ramadan gitu. Fa in akharaha anu, kalau udah terbenam matahari di hari lebaran dia belum bayar juga, asima, maka dia berdosa, walazimahul qadha, dan dia wajib bayar, tetap wajib bayar tapi bayar zakatnya secara qadha, dan dia berdosa karena menunda-nunda sampai lewat batas waktu yang dibolehkan. Jadi kalau kita kesimpulannya, waktu zakat fitrah itu dari mulai awal Ramadan sampai terbenam matahari di hari pertama lebaran, hari pertama 1 Syawal. Mana waktu yang paling afdol? Waktu yang paling afdol ba'da subuh sampai orang-orang melakukan sholat id gitu. Ya tentu kan ini waktu afdol, cuman waktu yang sulit juga bagi kebanyakan kita. Karena waktu itu waktu repot itu, apalagi orang kalau punya bocah kan begitu, atau ngurusin orang tua, udah baju barunya susah itu, pokoknya itu waktu ribet. Tapi ternyata tuh waktu afdol begitu. Oke, itu dia berkaitan dengan zakat fitrah. Saya kira cukup, materinya juga tidak terlalu banyak dalam kitab fikih manhaji.
mudah-mudahan bermanfaat. Kita buka tanya jawab dan juga diskusi agar kajian kita lebih berkembang. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, banyak ilmunya nih yang didapat nih. Jadi nggak masalah ya pakai uang juga Ustadz ya, pakai uang, pakai beras. Ya, silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya perihal zakat fitrah ataupun mungkin ada yang ingin bertanya tentang yang lain, boleh Ustadz ya? Boleh. Silakan. Atau kalau belum ada, mungkin ini Ustadz terkait apa namanya? Apakah atau sebaiknya lewat mana gitu saat kita bayar zakat atau kan pernah dengar lebih afdal kalau kita tahu ada kerabat gitu ya, atau apakah harus lewat lembaga gitu? Itu dulu mungkin Ustaz untuk awal. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, secara umum sedekah itu lebih baik kepada wabda biman ta'ul, kata Nabi Muhammad, mulailah kepada ta'ul, kepada orang yang masih kerabat, keluarga kita. Dan zakat fitrah itu kan bagian daripada sedekah. Jadi kan sedekah itu infak di jalan Allah. Sedekah yang wajib namanya zakat. Jadi zakat itu bagian item khusus daripada sedekah. Karena dia masuk dalam kategori sedekah, maka tentu yang paling afdal itu adalah kepada keluarga. Jadi kalau ada kita punya kerabat dekat, begitu ya, artinya misalnya paman atau misalnya keponakan, misalnya sepupu, dan dia dalam keadaan tidak mampu, maka sebaiknya diberikan zakat. Zakat kita diberikan kepada mereka, begitu. Setelah itu baru kepada tetangga terdekat, begitu ya. Tetangga kita nih kiri kanan, kita lihat rumah 3 rumah 4 rumah di sebelah kanan kita keadaannya gimana, sebelah kiri kita bagaimana, depan kita bagaimana. Kalau memang kerabat kita alhamdulillah sudah pada mampu, lihat tetangga kita ada gak gitu. Dan kalau perlu bukan cuma zakat ya kasih apa aja. Namanya orang sama tetangga, ada buah kasih, ada apa namanya. Jadi tahadus binikmah, kan saya beberapa kali kalau diminta ngisi kajian, ada yang setelah kajian tuh ngebingkisin buah-buahan gitu ya. Saya tuh termasuk yang kurang suka sama apel, anggur, nggak suka. Padahal itu isi parsel kebanyakan itu. Saya lebih suka kalau buah ketimun. Nah, itu paling favorit itu. Gitu. Nah, itu buah yang numpuk itu sama istri saya tuh dibungkus kasih tetangga. Gitu. Kini tetangga kiri kanan aja. Gitu. Kalau emang ada apa istilahnya, ada 2, ada 3, dipecah jadi 2-3 plastik begitu. Jadi oleh-oleh yang datang dari pengajian tuh nggak pernah sampai sehari lebih gitu. Bawa semalam, pagi udah nggak ada tuh biasa. Udah dibungkusin. Jadi apa namanya, yang paling baik kepada keluarga, kalau keluarga udah, yang penting keluarganya bukan yang kita nafkahi. Karena ada keluarga yang kita nafkahi, kayak paman nih. Kita punya paman kandung, artinya dia adalah saudara dari ayah kita atau ibu kita. Kalau dia miskin dan dia nggak punya anak, atau mungkin anaknya juga miskin, ke kita keponakannya itu wajib nafkahi. Sebagaimana orang tua kita nggak mampu, kita yang wajib nafkahi. Atau mungkin keponakan, orang tuanya adalah saudara kita, kakak atau adik kita, sudah wafat misalnya. Maka keponakan yang belum balik itu kita nih, paman yang wajib nafkahi. Tapi kalau kerabat-kerabat kita sudah nggak ada yang artinya sudah mampu, alhamdulillah, tetangga terdekat. Kalau tetangga terdekat juga sudah aman, barulah tetangga yang jauh, begitu. Kalau mungkin repot nyari tetangga yang jauh, kasih ke panitia, gitu. Tapi secara umum memang yang namanya berbagi termasuk di dalamnya zakat, baik itu kepada kerabat, kemudian tetangga terdekat, gitu.
Berarti kalau ngasih ke panitia nggak bagus? Ya bagus juga, karena bisa jadi panitia jauh lebih mengenal mana-mana yang miskin, mana-mana yang bukan miskin, sehingga pemerataannya ada. Kalau kita bayarin langsung, khawatirnya itu miskin dapat 3 kali, 4 kali mungkin dari kita, dari yang lain, kemudian dari masjid yang lain. Sedangkan ada orang yang tidak terkena karena ya kita harusnya dia kena gara-gara kitanya ke sini karena nggak punya datanya gitu. Jadi tinggal dilihat aja bagaimana yang yang baiknya begitu. Tentu yang paling bagus ya, karena ini Ramadan begitu ya. Dan alhamdulillah Ramadan rezeki kita bertambah misalnya, maka zakat fitrahnya ke panitia masjid agar istilahnya memanjangkan kebaikan kepada teman-teman atas program yang sudah ada. Kemudian kita tambah sedekah, kita keluarin beberapa sebagai sedekah kepada kerabat. Jadi kerabat-kerabat itu kita nggak kasih zakat, tapi kita kasihnya sedekah begitu. Kalau sedekah kan enak, nggak usah ngitung-ngitung begitu. Langsung aja kasih sekian begitu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Ya, Allah Ustaz. Jadi sedekah malah bebas kita Ustaz ya. Mau Ya. mau jenisnya gitu. Silakan teman-teman. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, saya mau menanyakan mengenai zakat mal. Ini masih agak membingungkan. Apakah orang yang tidak bekerja atau berpenghasilan itu diwajibkan membayar zakat mal? Yang kedua, saya dengar bahwa meskipun tidak bekerja harus membayar zakat mal jika total tabungan melebihi 85 gram atau 85 juta. Itu saja sih Ustaz. Ya. Zakat mal itu kan zakat yang diwajibkan atas kepemilikan harta. Jadi tidak dilihat apakah dia bekerja atau tidak bekerja. Pokoknya kalau dia punya harta dan harta itu adalah harta yang wajib dizakati, yang wajib dizakati itu 5 emas dan perak, yang ulama kemudian memasukkan di dalamnya uang kertas, kemudian pertanian, peternakan, barang dagangan, barang tambang. Walaupun dia tidak bekerja, kalau dia punya harta 1 dari 5 jenis harta yang wajib zakat, maka dia wajib zakat. Dengan catatan uang atau harta yang wajib zakat itu sudah melebihi nisab. Jadi dia punya uang simpanan dan uang itu harus dingin dalam arti di luar kebutuhan. Jadi kebutuhannya sudah selesai dan dia masih punya simpanan yang melebihi senilai nisab emas. Nisab emas itu 85 gram. 85 gram kalau kita konversi kira-kira ya 70-80 juta. Katakanlah 70 juta. Kalau dia punya simpanan 70 juta dan itu di luar kebutuhan, artinya kebutuhannya udah ada. Dan 70 juta itu nggak mesti satu rekening, bisa saja di rekening ini 30 juta, rekening itu 50 juta, di rekening ini atau di bawah bantal ada 20 juta. Di kolong lemari juga ada 1 juta. Atau di selipan Al-Quran mungkin ada kan. Ada beberapa orang yang penduit di selipan Al-Quran. Pokoknya duit itu dingin, di luar kebutuhan, melebihi daripada nisab emas, yaitu 85 gram, maka wajib dibayarkan zakatnya, tapi nanti zakatnya tahun depan. Jadi uang senilai itu harus ada sampai setahun. Kalau nanti tahun depan, misalnya nih, kita punya uang 50 juta. Lalu dapat bonus entah dari siapa begitu nambah 30 juta. Kan jadi 80 juta tuh. Itu kan sudah lewat nisab tuh, karena tadi kita bilang nisab emas itu 85 gram itu kira-kira 70 juta. Kira-kira kan begitu. Maka uang yang kita tadi 50 juta kemudian dapat hadiah 30 juta jadi 80 juta. Itu mulai jalan haulnya. Tanggal berapa itu nyampe 80 juta? Tanggal 3 bulan Muharram. Maka tanggal 3 bulan Muharram tahun depan, lihat nilainya masih 80 juta atau malah nambah atau malah berkurang.
Kalau masih dan bertambah wajib zakat. Tapi kalau malah berkurang nggak kena kewajiban zakat. Jadi wajib zakatnya bukan hari itu, tapi tahun depan. Dengan catatan uang yang senilai nisab itu tetap bertahan, begitu. Oke, ya jelas. Terima kasih Ustadz. Ya. Ustadz nyambung dong Ustadz, berarti kayak uang deposito gitu, berarti masuknya ke zakat mal ya Ustadz ya? Deposito itu kan jatuhnya uang, kan begini, salah satu syarat wajib zakat itu dimiliki secara sempurna. Ya, dimiliki secara sempurna. Deposito itu beberapa ulama mengkategorikan sebagai uang yang tidak dimiliki secara sempurna karena dia dipegang oleh orang lain dan kita tidak berkuasa untuk mengalokasikan uang itu kemana kita mau karena ada jangka waktunya kan begitu. Nah, ada jangka waktunya begitu. Tapi sebagian ulama menyebut bahwa deposito juga wajib zakat karena dia adalah uang yang yurja i'adatuhu. Sama seperti orang yang punya duit tapi duitnya dipinjam. Tapi dipinjam itu masih bisa diharapkan kembali. Deposito itu seperti uang yang dipinjam tapi masih bisa diharapkan kembali. Dan saya suka nih pendapat ini. Jadi pendapat yang membedakan antara uang yang bisa diharapkan kembali dengan uang yang tidak diharapkan kembali. Yang wajib zakat itu ya artinya uang yang nggak kita pegang. Yang wajib zakat itu adalah uang yang bisa kita harapkan kembali, gitu. Deposito nggak kita pegang, tapi bisa diharapkan simpanan 50 juta, di deposito 50 juta, berarti 100 juta, gitu. Karena uang itu bisa diharapkan kembali. Tapi kalau kita punya 50 juta, ada lagi 30 juta, tapi dipinjam sama orang yang kita lihat susah nih bakal balik nih duitnya nih. Orangnya males gitu. Atau orangnya tuh hilang kabarnya kan ya, maka 30 juta nggak dihitung. Yang kita hitung 50 juta yang kita punya. 50 juta kan nggak nyampe ini berarti nggak kena kewajiban zakat. Jadi deposito kalau memakai pendapat itu, pendapat uang yang mungkin diharapkan kembali begitu, itu wajib kena zakat fitrah. Nah wajib zakat mal gitu. Tentu dengan catatan setahun gitu ya. Dengan catatan dia lahu begitu. Oke. Syukran Ustadz. Ustadz mau nyambung dikit mumpung bahas zakat mal, boleh nggak Ustadz? Boleh, silahkan. Nah, yang mau saya tanya ini terkait waktunya. Waktunya itu kan ternyata mesti setahun untuk keseluruhan harta ya. Kalau ternyata kita nggak yakin keseluruhan itu sudah setahun, gimana ya cara ngitungnya? Misalnya ada beberapa bagiannya itu baru kita dapat 2-3 bulan terakhir, tapi kita nggak yakin juga nih yang mana yang kita berhasil perolehnya kurang dari setahun. Itu cara ngitungnya gimana? Sama yang dikeluarkan untuk kebutuhan kita tadi kan gitu ya konsepnya, semua harta dikeluarkan kebutuhan kita, kalau saya nggak salah tadi itu yang dibayarkan. Terhitung kebutuhan kita tuh untuk berapa lama ya, misalnya sebulan kah atau seminggu ke depan kah atau gimana? Sama terakhir kalau pembayarannya tuh lebih baiknya lewat lembaga kayak Basnas dan seterusnya, atau kita kalau kita kenal ada kerabat atau saudara jauh kita yang lebih butuh kita salurkan langsung, manakah yang lebih afdal gitu Ustaz? Syukran Ustaz. Pertanyaannya banyak banget itu. Borong. Masih pusing Ustaz. Nanti kalau lupa saya ingetin lagi Ustaz. Alhamdulillah. Jadi pertama apa tadi ya uang ininya tuh nggak yakin udah setahun itu. Gini kita punya uang simpanan 50 juta 50 juta udah nyampe nisab apa belum maka orang kalau masih punya duitnya dikit tuh ngitungnya cepat biasanya gitu 50 juta belum, nanti ketika dapat nyampe lagi simpanan kita 100 juta katakan demikian. Nah itu kan nyampe 100 juta kapan tuh?
tanggal 3 wajib kita bayar tuh 100 juta nih. Yang haul yang mulai haul itu. Sedangkan dari 100 juta dari 3 Ramadan sampai 3 Ramadan itu kan nambah tuh duitnya tuh. Ada nambah 1 juta, nambah 2 juta, nambah 3 juta, nambah 4 juta, atau mungkin di tanggal 3 akhir tadi itu bisa jadi 150 juta misalnya. Yang wajib bayar tuh 100 jutanya tuh. Jadi 2,5% diambil dari 100 juta. Karena 100 juta lah itu mulai haulnya, gitu ya. Paham nggak kira-kira ini? 50 juta yang ada yang itu diketemukan di akhir haul itu namanya mal mustafad. Wajib gak Ustaz? Ini 50 juta. Kira-kira paham gak mana tadi Mbak yang nanya? Oh, saya saya angkat tangan lagi. Jadi, yang tadi paham gak penjelasan saya yang tadi? Saya ulangi ya, saat ini benar atau enggak? Kalau saya punya 50 juta, itu berarti kan belum masuk tuh ya hisapnya. Berarti kan saya nggak bayar, tapi kebetulan di Ramadan itu saya ada nih 100 juta. Berarti itu tetap saya bayarkan di 3 Ramadan itu dari 100 juta, 2,5 juta berarti. 3 Ramadan tahun depan. Oh, tahun depan. Berarti tahun ini saya tetap tidak terkena zakat kalau dalam kasusnya itu. Karena tahun ini kan baru nyampe duitnya segitu kan. Kalau dari tahun-tahun biasanya saya bayarnya memang Ramadan, tapi kan hartanya bertambah. Jadi saya tuh biasanya udah tiap Ramadan bayarin aja di setiap Ramadan. Itu gimana ya, Sat? Boleh nggak ya gitu? Iya, itu yang jadi masalah di kebanyakan kita, menjadikan Ramadan tuh bulan zakat. Padahal zakat nggak ada bulannya. Zakat itu wajib bayarnya ketika haulnya sudah nyampe. Jadi kita, nih contoh ya tadi saya contoh 50 juta kita punya, belum nisab. Lalu kita dapat lagi uang 10 juta, jadi 60 juta. Dapat lagi 10 juta, 70 juta. 70 juta tuh nyampe nisab tuh ya, 70 juta nyampe nisab. Nah, 70 juta ketika nyampe nisab itu baru tuh mulai jalan. Itu tanggal berapa nyampe 70 juta? Tanggal 3 Ramadan, kan gitu. Maka tanggal 3 Ramadan tahun depan wajib bayar zakat 2,5% dari 70 juta. Karena mulai jalan haul 70 jutanya. Ustadz, tapi di akhir haul tanggal 3 Ramadan yang tahun depan, itu duitnya udah nggak 70 juta lagi. Justru malah nambah 100 juta misalnya. Nah, kelebihannya itu kan berarti 30 juta nih. Yang wajib dibayar 70 jutanya. 30 juta itu namanya mustafad. Mustafad itu wajib dibayarin, Ustaz. Sebagian ulama wajib dibayarin bareng sama yang 70 juta. 70 juta 2,5% wajib, 30 juta itu tambahannya 2,5% juga wajib. Tapi ada juga yang mengatakan 30 juta enggak wajib gitu. Kalau saya lebih suka ini gitu. Jadi yang diwajibin zakat itu harta yang dulu mulai haulnya berapa gitu. Karena pas tambah lebih daripada nisab. Lebihnya berapa? Lebihnya 30 juta misalnya. Berarti 30 juta itu namanya mustafad. Mal mustafad, harta mustafad itu sebahagian ulama mengatakan wajib dizakatin. Jadi bayarnya sekalian. Artinya nggak usah ngitung 70 juta, ngitung aja 100 juta itu. Gitu. Kan sama akhirnya. Kira-kira itu nih. Itu poin pertama tuh ya, paham nggak? Ya, alhamdulillah paham, Ustaz. Berarti kita harus mencatat perkembangan harta kita dong, Ustaz ya, biar kita tahu kapan dibayarkannya. Harus, namanya kewajiban. Makanya ilmu zakat tuh ilmu fardu ain sama kayak sholat kan gitu. Cuman kan beberapa orang agak rada males belajar zakat. Kayak haji, orang belajar haji kan pas manasik doang. Padahal tuh ilmu fardu ain itu. Kan belajar bab nikah pas mau kawin. Itu poin pertama. Poin kedua apa tadi pertanyaannya? Itu udah beres ya? Lewat mana tadi ya? Oh yang kedua ini saat yang dikeluarkannya. Tadi yang dikeluarkan itu yang nilai dari pertama kali jalannya haul. Oh, enggak, yang kedua yang dikeluarkan untuk kebutuhan kita kan dikeluarkan untuk kebutuhan kita. Oh, untuk kebutuhan kita berapa lama?
dalam pandangan Syafi'i gitu, ketika datang tuh akhir haulnya tuh tadi kita contohin 3 Ramadan itu. Datang akhir haul 3 Ramadan itu wajib, itu sudah dikeluarkan kebutuhan untuk hari itu, untuk hari 3 Ramadan itu gitu. Karena namanya uang simpanan, pasti yang disimpan itu adalah kelebihan daripada kebutuhan. Maka dianggapnya akhir haul itu adalah sudah murni nilai tersimpan begitu. Jadi nggak perlu dipotong lagi. Karena biasanya memang kita begitu kan, uang yang disimpan itu adalah uang yang lebih daripada kebutuhan. Sedangkan kebutuhan tuh kita sisihkan tuh, artinya nggak kita simpan, tapi kita taruh di tempat yang kita bisa keluarkan sewaktu-waktu. Begitu kira-kira, paham nggak tuh poin kedua? Berarti cuman untuk hari itu doang kebutuhannya, Ustaz? Iya. Kalau kebutuhan kita 100.000 sehari, ya udah kurangnya harta kita kurang 100.000 gitu. Iya, karena biasanya harta simpanan termasuk emas itu adalah harta yang memang tidak terpakai. Kalau sudah disimpan berarti memang kelebihan. Nah, maka ketika hari wajib, ya wajib dibayarkan dari nilai itu, begitu. Emas juga sama, begitu. Itu poin yang kedua. Ya. Poin yang ketiga, kepada siapa? Nah, harta simpanan. Jadi zakat harta itu ada yang sifatnya terlihat, ada yang tidak terlihat. Sifat harta yang terlihat itu kayak barang tambang. Zat yang lain juga melihat. Pak Haji itu kambingnya 200 ekor tuh, wajib zakat tuh. Kok bisa tahu? Kan dia kalau ngangon lewat sini jalannya, kan begitu. Kelihatan. Ono Haji Fulan tuh sawahnya 2 hektar ya, banyak sekali, panen tuh bisa 3 ton. Ah, itu orang lain tahu. Harta yang kelihatan gitu wajib lewat amil. Wajib lewat amil. Kalau ada amilnya di situ, kalau nggak ada beda lagi cerita. Amil itu maksudnya lembaga resmi pemerintah untuk urusan zakat. Kita di sini ada Basnas. Itu kalau harta kelihatan. Tapi kalau uang simpanan itu kan hartanya nggak kelihatan. Yang tahu wajib zakat cuma kita doang yang punya. Maka harta yang tidak terlihat seperti uang simpanan, bayarnya tuh langsung ke fakir, gitu. Nah, langsung ke mustahik maksud saya. Langsung ke mustahik itu urutannya tadi tuh, yaitu kerabat dekat, tetangga terdekat, tetangga jauh, gitu. Kalau langsung, kalau bayarnya lewat lembaga, Ustaz, boleh apa enggak? Boleh, nggak ada masalah. Cuman biasanya orang kan malu kalau uang simpanannya ketahuan orang. Kan ya, kalau kita nyetor ke lembaga kan ditanya, ini uang apa Mbak? Uang apa Mas? Zakat. Zakat apa? Zakat uang simpanan. Nilainya berapa? 2.500.000. Nanti kehitung tuh sama si Amil. 2.500.000 dia zakat. Berarti uang simpanannya 100 juta. Wah, ini orang mukanya kampung tapi rezekinya banyak gitu. Orang kan malu ketahuan simpenannya. Maka karena ini uang simpanan yang tahu cuman kita, zakatnya langsung ke mustahik begitu. Dan nilai itu boleh dibagi. Artinya misalnya kita punya kerabat, ini ada tetangga miskin, kerabat kita juga miskin. Nilai zakat kita cukup nih buat dibagi 2. Bagi 2 nggak apa-apa. Atau ada 3, bagi 3 nggak apa-apa gitu. Yang penting ditunaikan zakatnya kepada mustahik langsung. Karena ini harta yang tidak terlihat. Begitu. Mbak siapa namanya? Citra. Mbak Witra. Oke. Ada lagi nggak? Ada yang ketinggalan nggak poinnya? Udah, cukup Ustaz. Syukron Ustaz, jazakumullah khair. Mudah-mudahan jelas. Ustaz, kalau rumah kontrakan gitu, kena zakat nggak? Jadi rumah sejatinya bukan barang yang wajib dizakati. Karena zakat itu untuk harta yang tidak terpakai. Rumah aslinya itu kan dipakai untuk kebutuhan tidur kita, kebutuhan tempat tinggal, mobil juga. Nah, tapi kan kemudian fungsi harta makin berkembangnya zaman itu berubah.
Ada orang punya kapital tapi nggak dipakai, tapi justru disewakan. Dari penyewaan itulah kemudian dia mendapatkan keuntungan. Iya. Maka yang seperti itu diwajibkan zakatnya. Cuman ulama karena ini modern sifatnya, artinya teks Al-Qur'annya kan nggak ada. Kuda disewain kan nggak pernah ada dalam zaman Nabi, kan gitu. Kemudian apalagi orang punya pedang-pedang disewain, jadi jenis ini nih jenis modern. Karena jenis modern seperti gedung nyewa disewain, kontrak rumah disewain, mobil disewain. Aslinya kan itu barang yang kita pakai, cuman fungsinya sekarang berubah menjadi kapital yang menghasilkan. Nah, ulama modern itu mewajibkan itu, rumah yang disewain, kemudian apalagi gedung yang disewain mewajibkan. Cuman mereka berselisih. Ini kewajibannya ngikut zakat pertanian atau ngikut zakat harta simpanan emas perak, begitu. Kalau dia ngikutin zakat pertanian wajar, karena kan pertanian tanahnya punya dia, tanahnya nggak dijual, tapi tanahnya menghasilkan, kan gitu. Itu gedung punya dia, nggak dijual, tapi gedung itu menghasilkan. Ini wajar. Kalau kita ngikutin zakat pertanian, nisabnya kan cuma 524 kg beras, makanan pokok kita, yaitu 500. Kalau 524 kg berarti kan 5 juta kira-kira, kan gitu. Dikali 10.000 makanan kebanyakan kita 5.240.000 gitu. Kalau kita punya rumah kontrakan disewain senilai 20 juta per tahun, artinya kan panennya setahun sekali tuh. 20 juta udah lebih daripada nisab pertanian, maka wajib bayar ketika uang sewa masuk. Berapa? Kalau ngikutin zakat pertanian, berapa zakatnya? Zakatnya 5%, karena ini zakat pertanian. Berarti kalau duit sewanya 20 juta per tahun, 5%-nya berapa tuh? 2.500.000 ya. Ya. 250.000 segitu. Bayar sebagai kewajiban. Itu kalau ngikutin zakat pertanian gitu. Tapi sebagian ulama lain ngikutin zakat emas perak. Kenapa ngikutin zakat emas perak? Karena hasil yang dihasilkan dari barang kita itu hasilnya adalah mata uang. Gitu. Dan dari 5 jenis zakat yang diwajibkan tadi, 5 jenis itu zakat mahal itu, yang mata uang yang mana? Emas perak. Makanya ngikutin emas perak. Kalau emas perak berarti nisabnya tuh 85 gram. Artinya kalau kita punya kontrakan itu nilainya selama setahun tuh nggak nyampe 85 gram, ya nggak kena wajib zakat. Tapi kalau nilainya sampai 85 gram setahun, artinya ini kita punya rumah kontrakan sebulan sejuta. Sebulan sejuta. Dan itu ada 20 pintu. Ya berarti kan sebulan dapat 20 juta. 20 juta kali setahun kali 12. Berapa tuh? 200. Banyak tuh kan gitu. Itu ngikutin zakat emas gitu. Terus kalau Ustadz ini pendapat mana? Kalau saya lebih suka ngikutin zakat pertanian karena mirip, barangnya nggak dijual, barangnya tetap punya kita tapi menghasilkan. Ngikutin zakat pertanian nisabnya 524 kg begitu, kemudian bayarnya 5%. Nah ini Mbak, teman-teman yang dirahmati Allah, ini zakat modern. Zakat yang tidak ada teksnya dari syariat, baik dari Al-Quran atau Sunnah. Karena ini zakat modern, maka ada kecenderungan berbeda-beda masing-masing lembaga. Lembaga ini, kayak tadi saya bilang, ada yang ngikutin zakat pertanian, ada yang ngikutin zakat emas dan perak. Begitu. Maka kalau memang ingin menyerahkan kepada lembaga tertentu, ikutin aja prosedur yang mereka pakai. Gitu. Tapi kalau mau bayar langsung, tadi itu
Mau ngikutin zakat pertanian silahkan, mau ngikutin zakat emas dan perak juga nggak ada masalah. Begitu. Kira-kira paham nggak, Mbak? Iya, makasih banyak Ustaz. Ya. Iya, makin malam makin seru kayaknya nih ngomongin harta. Udah jam 10. Iya, udah jam 10 lebih. Sedikit mungkin Sat, pendek Ya. mungkin jawabannya Sat. Jadi ini Sat, kalau kita memberi langsung gitu ya, nggak lewat lembaga, kan ada anjuran untuk menjaga kehormatan yang mustahik gitu Sat ya. Ya. Nah, apakah harus ada apa diucapkan gitu akadnya atau ijab kabulnya gitu Sat, kan kalau kita lembaga tuh ada ininya ya, kita salaman, kita ijab kabul gitu, harus nggak sih Ustaz? Zakat itu penunaian kewajiban satu pihak kita kepada syariat. Maka karena ini penunaian kewajiban terhadap syariat, tidak ada ijab kabul, tidak ada serah terima. Yang penting kita pas lagi bayar tuh niat dalam hati, ini zakat saya dari harta saya. Itu yang penting niat. Adapun yang terjadi ijab kabul di antara kita dengan lembaga biasanya itu bisa jadi tuntunan dari si lembaga menuntun si muzaki untuk niat dalam hati, atau mungkin menuntun, saya belum pernah ya ke lembaga kan, emang duitnya dikit kan begitu. Jadi bisa jadi itu nuntun niat saja gitu. Ataupun kalau serah terima sebagai perwakilan kan enggak, karena lembaga itu kan amil itu enggak perlu pakai akad wakil, kita bayar itu sudah sah begitu. Jadi karena ini penunaian kewajiban maka tidak ada ijab kabul. Ijab kabul kalau jual beli dua transaksi dua pihak ini kan satu pihak kita kepada syariat gitu. Maka yang disyaratkan niat gitu. Tidak perlu ada serah terima atau ijab kabul. Ya tentu kan kalau lembaga zakat, kalau langsung terima doang kan kurang seru kan begitu. Makanya pertama ada nuntun niat, sekaligus didoain gitu. Nggak ada sebenarnya syarat doa tuh nggak ada. Cuman kan ini biar ada warnanya. Masa orang datang cuman datang naruh udah pergi kan kurang seru tuh. Kita doa dulu. Habis doa kita foto. Habis itu tanda tangan itu strokan gitu. Sebagai bukti. Oke. Ya. Ini pastinya mungkin masih ada beberapa, cuma karena waktu udah malam nih, mungkin mau istirahat, mau lanjut kegiatan lainnya, biar penasaran Sat ya, biar lanjut ngaji terus ya Sat ya. Ya, insya Allah. Tapi minggu depan kita libur lebaran dulu ya. Berarti mulai lagi 2 minggu pekan lusa. Ya kayak orang-orang kerja aja kan, besok nih udah terakhir. Minggu besok libur. Berarti minggu depannya lagi baru kita mulai lagi malam Kamis. Kita terusin kitab Safinatun Najahnya. Oke? Ya, insya Allah berarti 2 pekan lagi. Untuk malam ini kita cukupkan. Jazakallah kepada Ustadz atas waktu dan ilmunya semuanya, dan karena kita mau libur, udah mau lebaran juga, kami juga dari panitia juga mohon maaf lahir batin Ustadz. Mudah-mudahan sampai jadi orang yang menang Ustadz ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin terakhir mohon kesediaannya untuk menutup dengan doa lagi Ustadz. Iya, teman-teman yang dirahmati Allah, kita sampai di akhir bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah untuk tetap punya kekuatan menghidupi malam-malam Ramadan dan dijodohkan oleh Allah untuk mendapat kemuliaan malam Lailatul Qadar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan juga Al-Fatihah sekali lagi buat teman kita, kerabat kita, orang tua kita, guru-guru kita yang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan diberi kesembuhan oleh Allah.
yang sedang dalam kesulitan diberikan kemudahan jalan keluar, dan yang sedang dalam kekurangan diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'an warzuqna fahman sahihan fid dini ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'da hadza tafarruqan ma'suma. Allahumma a'inna ala qiyami layal Ramadan. Allahumma a'inna ala qiyami lailatul qadr. Wa waffiqna lil khairi wa waffiqna lil lailatul qadr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz. Ya, saya pamit ya. Jazakumullah khair, Ustaz. Sama-sama. Ya, berakhir sudah teman-teman. Makasih atas waktunya.